Sik pembukaan iki. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti diskusi untuk pelajaran psikologi olahraga. Malam ini kita diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dari Bu Febri. Mungkin saya akan mengawali pertanyaan yang pertama. Apa pengertian psikologi latihan itu? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab. Dipersilahkan. Saya Mas Wahyu. Oh ya, dipersilahkan Mbak Nadiania menjawab. Ya, pengertian psikologi latihan menurut saya yaitu psikologi latihan merupakan arahan pada aspek kognitif, situasional, dan psikofisiologis yang mempengaruhi perilaku pelakunya, bukan mengaji tentang performance olahraga seorang atlet. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Mbak. Ya, silakan. Yang dimaksud psikologi latihan adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang otak dan perilaku dalam aktivitas fisik dan latihan. Kemudian berfokus pada partisipasi latihan dan perilaku yang berkaitan dengan latihan, di dalamnya aktivitas fisik, kemalasan, dan perilaku sedentary. Bidang ilmu ini memberikan penjelasan tentang pemahaman dan mengoptimalkan hasil-hasil psikologis dan pengaruhnya terhadap perilaku latihan atau non-atlet, mengoptimalkan aspek-aspek psikologis dari latihan dan aktivitas fisik, memahami hubungan antara latihan dan aktivitas fisik dan kesehatan mental dan kesehatan hidup, serta memperbaiki level latihan dan aktivitas fisik pada masyarakat umum. Itu, Mas. Terima kasih jawabannya dari Mbak Natania dan Mas Adam. Mungkin yang lain sudah? Berarti cuma 2 ya? Ya, terima kasih jawabannya. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa kita perlu mempelajari psikologi latihan? Mungkin ada yang mau menjawab. Nomor 2, dipersilahkan. Ya, saya Mas Wahyu. Oke, Mas Raihan, dipersilahkan. Mengapa perlu mempelajari psikologi latihan? Psikologi latihan sangat perlu dipelajari bagi seorang atlet, karena dapat membantu para atlet untuk lebih memahami diri mereka sendiri dari intelijensi, kemampuan, batas diri untuk mendukung latihan atau olahraga yang maksimal dan tujuannya yang maksimal. Selain itu, psikologi latihan perlu dipelajari karena dapat membantu kita untuk memahami anteseden psikologis dari perilaku latihan yang diberikan. Mengingat bahwa tingkat adopsi aktivitas fisik dan ketaatannya masih kurang memuaskan. Adopsi di sini mengacu pada tahap awal dari suatu latihan, sedangkan ketaatan mengarah pada cara mempertahankan latihan untuk jangka waktu lama setelah fase awal penerapan. Pusat ketaatan latihan adalah asumsi bahwa individu secara sukarela dan mandiri memilih untuk terlibat dalam aktivitas fisik tersebut. Dengan mempelajari psikologi latihan, kita dapat memahami konsekuensi psikologis dari latihan tersebut. Dalam rangka memperkenalkan intervensi aktivitas fisik,
yang mampu untuk menurunkan keadaan negatif psikologis atau emosional yang akut dan kronis, serta mendorong kondisi positif psikologis atau emosional dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita Mas Wahyu. Terima kasih Mas Rehan. Mungkin ada yang mau menambah? Kan Mas Wahyu, Oh ya Mas Sadam, dipersilakan. harus latihan. Yang pertama, menjelaskan dan memahami perilaku dan gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam Mohon maaf Mas Adam, suaranya kurang jelas. Oh, baik, ulang ya Mas. Sudah terdengar jelas. Sudah Mas. Ya. Yang pertama, untuk dapat menjelaskan dan memahami tingkah laku pelaku latihan dan gejala-gejala psikologinya yang terjadi dalam latihan pada umumnya. Ini sangat perlu dikarenakan tingkah laku manusia yang tampak atau dapat dilihat pada hakikatnya tidak terlepas dari sikap yang tidak tampak. Sikap individu dipengaruhi oleh banyak faktor psikologis, seperti sifat-sifat pribadi, motif-motif, pemikiran, perasaan, pengalaman, pengetahuan, hambatan yang dialami hidup, dan pengaruh-pengaruh lingkungan lainnya. Kemudian yang kedua, untuk dapat meramalkan atau dapat memprediksi dengan tepat kemungkinan yang dapat terjadi pada pelaku non-atlet tersebut yang berkaitan dengan permasalahan psikologis. Dengan membuat prediksi tersebut, maka dapat ditentukan program-program yang sesuai keadaan dan kemampuan pelaku latihan tersebut. Dan yang ketiga, untuk dapat mengontrol dan mengendalikan gejala tingkah laku dalam latihan. Dengan perlakuan-perlakuan untuk menanggulangi hal-hal yang kurang menguntungkan. Juga dapat memberi perlakuan untuk mengembangkan kemampuan dan segi-segi positif yang dimiliki pelaku latihan tersebut. Misalnya, pelaku latihan yang dihinggapi rasa jemu dalam berlatih harus diberi perlakuan khusus dengan variasi latihan yang menarik. Sekian, Mas. Baik Mas, terima kasih jawabannya. Mungkin saya mau menambah jawabannya yang nomor 2. Mungkin cuma 2 poin. Untuk alasan pertama yaitu sebuah teori memungkinkan kita untuk memahami lebih baik dan memprediksi tentang perilaku aktivitas fisik. Yang kedua, sebuah teori memberikan kita sebuah scientifically validated blueprint untuk membuat atau merumuskan intervensi perilaku yang efektif. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih jawabannya dari Mas Rayhan dan Mas Sadam. Sekarang lanjut yang pertanyaan nomor 3. Apa halangan-halangan atau alasan-alasan individu berperilaku tidak aktif secara fisik atau malas dalam melakukan latihan? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab, dipersilahkan. Izin menjawab, Mas. Oh ya, baik Mas Wildan, dipersilahkan. Faktor yang mempengaruhi individu kurang atau malas untuk melakukan latihan fisik, yang pertama bisa jadi kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi ini dari dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas fisik menjadi hal pertama mengapa seseorang malas untuk bergerak. Yang kedua, tidak punya waktu. Rutinitas padat yang dimiliki sebagian banyak orang membuat seseorang hampir tidak memiliki waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Media sosial menjadi salah satu faktor yang membuat orang malas bahkan lupa bagaimana tidak tanpa sadar banyak orang bisa menghabiskan waktu hanya dengan melakukan aktivitas di dunia maya tanpa bergerak. Yang keempat, kurang berenergi. Padatnya aktivitas sehari-hari yang dilakukan membuat seseorang malas untuk bergerak dengan alasan kurang memiliki energi. Yang terakhir, kurangnya fasilitas olahraga. Kurangnya fasilitas olahraga juga dapat mempengaruhi seorang individu malas untuk melakukan latihan fisik. Sekian, terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Wildan jawabannya. Mungkin ada tambahan yang lain jawabannya?
Tidak ada ya berarti. Oke, mungkin kita lanjut pertanyaan yang nomor 4 ya. Nomor 4, ketika individu akan berubah dari tidak aktif menjadi aktif latihan, hal apa saja yang perlu dicermati atau dipelajari? Mungkin diberi penjelasan. Untuk yang mau menjawab, dipersilakan. Siapa? Saya Mas Wahyu. Oh ya Mbak, dipersilakan Mbak Nathaniel. Ya, menurut saya, individu tersebut mungkin memiliki motivasi secara eksternal atau internal yang membuat dia itu menjadi aktif latihan. Misalnya motivasi internal itu, eksternal itu misalnya individu tersebut menyukai seseorang yang terdapat pada tempat latihan tersebut. Jadinya dia lebih bersemangat untuk latihan. Atau ketika dia melihat sudah mendapatkan juara, dia akan merasa seperti tertinggal. Dan akhirnya dia kembali aktif untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Gitu Mas. Barangkali ada yang mau menambahkan? Mungkin Oke, kalau nggak ada yang menambah jawabannya Mbak Natania, kita lanjut di nomor 5. Sebutkan model dan teori perubahan perilaku latihan dan olahraga. Mungkin ada yang mau menjawab? Saya Mas Wahyu. Oke, Mas Indra, dipersilakan. Teori-teori yang membahas tentang tahap-tahap perubahan perilaku dalam latihan. Yang pertama, Trans-Theoretical Model. Model ini menjelaskan bahwa selama perubahan perilaku, kelompok individu akan melewati beberapa tahap yang berbeda-beda. Semenjak penggunaannya pada penghentian merokok, model ini telah sukses diaplikasikan pada perilaku kesehatan lainnya, seperti pada aktivitas fisik. Yang kedua, Theory of Reason Action dan Theory of Planned Behavior merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Yang ketiga, determinasi diri adalah motivasi intrinsik keadaan yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan tujuan yang diinginkan individu itu sendiri. Yang keempat, self-efficacy merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi suatu situasi, bahwa ia akan berhasil dalam melakukannya. Yang terakhir, yang kelima, social cognitive theory adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Terima kasih, Mas Wahyu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Indra Kuswara. Mungkin kelima poin pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia diajak berdiskusi di Zoom ini. Untuk kali ini sudah cukup. Kita tutup Zoom ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Wahyu. Indra.